Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurjaman. Saya dari salah satu mahasiswa kampus STI STMB Bandung School. Saya berasal dari kelas E5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pembuatan keputusan taktis dari mata kuliah akuntansi manajemen untuk memenuhi guna tugas ujian akhir semester. Simak video selanjutnya. Pembuatan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Contohnya menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Model pembuatan keputusan taktis. Yang pertama ada mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan, serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Mengidentifikasi biaya dan memanfaatkan mana yang relevan dan yang tidak relevan, dan menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Yang keempat ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor, misalnya kualitas bahan baku dan kendala sumber daya pasok. Yang keenam, ada membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama ada kaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan secara jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Yang kedua ada pencapaian sasaran penting, namun bagaimana cara mencapaiannya hal yang penting. Yang ketiga ada contohnya PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholder hendaknya menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya ada penerapan konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Yang pertama ada keputusan membuat atau membeli produk, yang kedua keputusan meneruskan atau menghentikan produksi, yang ketiga keputusan terhadap suatu pesanan khusus, yang keempat keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Yang kelima ada keputusan bauran produk, dan yang terakhir ada keputusan penetapan harga produk. Keputusan membuat atau membeli produk. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Biaya yang relevan dalam keputusan membuat sendiri seperti biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen tersebut. Biaya yang relevan untuk keputusan membeli seperti biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan. Selanjutnya ada keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Yang pertama ada manajer keputusan apakah suatu segmen seperti linier produk harus dipertahankan atau dihapus, dan juga mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya serta harus diperhatikan apakah penghentian suatu produk akan mempengaruhi penjualan produk lainnya, terutama untuk produk komplementer seperti batu bata dan genteng. Manajer pula mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan produksi.
Dan yang terakhir ada alternatif yang mungkin terjadi, yaitu mempertahankan lini produk, menghentikannya atau menghentikan lini produk lain. Selanjutnya ada keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Yang pertama ada manajer harus memutuskan apakah menerima atau menolak pesanan khusus. Dan yang kedua ada menerima pesanan khusus akan menguntungkan perusahaan, terutama jika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum. Walaupun berada di bawah harga jual normal produk, dikarenakan pemanfaatan kapasitas menganggur, pengoptimalan biaya tetap, serta menghilangnya biaya-biaya yang tidak relevan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pesanan khusus. Yang selanjutnya ada keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total, memilih bauran produk yang optimal. Pemilihan bauran yang optimal akan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas masing-masing produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Faktor yang menentukan sumber daya dengan satu kendala yaitu margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka atau terbatas. Maka produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggilah yang dipilih untuk diproduksi. Sedangkan sumber daya dengan banyak kendala, solusi bauran produk dilakukan dengan menggunakan teknik programmer linier. Yang selanjutnya ada keputusan penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu perusahaan akan menetapkan harga memulainya dengan biaya dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Penetapan harga berdasarkan perhitungan biaya target, yaitu menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Dimulai dari harga untuk menentukan biaya, divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas. Kemudian menjadi tugas dari lini produk untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada aspek hukum dan keadilan dalam penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga menyingkirkan pesaing dari bisnis. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan, seperti menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan. Terima kasih.